Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hani Hidayat. Teman-teman semuanya bisa panggil saya dengan nama Hani. Saya mahasiswa STEMB kelas B, nomor NPM saya 102.296. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, karunia-Nya kita semua masih bisa diberikan kenikmatan yang tak terhingga, yang luar biasa. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ta'riful Quran. Baik teman-teman semuanya bisa menyaksikan penjelasan tentang ta'riful Quran melalui video berikut ini. Baik teman-teman semuanya, mari kita bahas apa itu ta'riful Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri mempunyai definisi, yaitu secara etimologi Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata dari koro'ah, kiro'atan wa Qur'anan. Qiraah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fa'atba'u qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuat pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Maka secara garis besar, ta'riful Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran.
Nah, sekarang definisi Al-Quran yaitu secara terminologi. Apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Berarti kalau kita rangkum atau kita pahami dari pengertian Al-Quran secara terminologi, Al-Quran terdapat 5 unsur ya. Yang pertama, Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran sebagai mukjizat. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang kelima, membacanya Al-Quran itu adalah ibadah. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Jadi, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada kami, kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Begitulah tentang definisi Al-Quran, bahwa Al-Quran sama sekali tidak ada keraguannya, dan kita sebagai manusia sudah sepatutnya untuk mengimani Al-Quran. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudroh atau potensi, kekuatan, kemampuan. Apabila mukjizat ini muncul, maka nampaklah kemampuan atau sesuatu yang melemahkan. Dengan demikian, mukjizat itu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang luar biasa untuk membuktikan kenabian, kerasulan seseorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian yaitu menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya. Selamat dari perlawanan.
Al-Quran sebagai kalam Allah. Kalam Allah itu merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Meskipun kalam atau perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat bahkan hewan, tentu saja yang kalam Allah yang satu ini berbeda dari makhluk. Dari kalam makhluk diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang dipergunakan manusia, itu tidak membuat Al-Quran secara otomatis bukan kalam Allah dan tidak pula mencabut sisi ilahiyah dan kesucian Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Itu tercantum dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Maksudnya mutawatir itu Al-Quran diturunkan tidak langsung sekaligus, tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ini diturunkannya sangat jelas ya, melalui proses di mana Al-Quran tidak diturunkan langsung semua ayatnya, melainkan Al-Quran diturunkan kadang dengan berbagai peristiwa yang bersamaan. Nah, di sini Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, kemudian beliau membacakannya di depan para sahabatnya. Kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut dan beliau Nabi Muhammad SAW meminta untuk menuliskan ayat-ayat tersebut. Yaitu kalau kita tahu penulis yang terkenal pada waktu itu adalah Zaid bin Sabit. Keistimewaan Al-Quran di sini adalah yaitu membaca Al-Qurannya merupakan ibadah ya. Jadi Al-Quran itu ketika dibacakannya maka itu termasuk ibadah dan itu mendapatkan pahala. Nah, di sini dijelaskan bahwa keistimewaan Al-Quran itu adalah dengan membacanya tersebut, melainkan Allah akan memberikan pahala bukan dalam satu ayat, melainkan satu hurufnya saja Allah memberikan pahala, yaitu 10 kali lipatnya. Ya, di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, siapa saja yang membaca suatu huruf kitabullah Al-Quran, ia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu setara dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengetak alif, lam, mim sebagai satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Baik, kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan kembali Al-Quran dengan keistimewaannya. Sebetulnya apa saja sih keistimewaan Al-Quran? Mari kita simak video berikutnya. Keistimewaan Al-Quran di sini ada beberapa keistimewaan, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah dan langsung dipelihara olehnya. Yang kedua, kalam Allah bebas dari campur tangan manusia dan setan. Tiga, bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Empat, diturunkan dalam bahasa Arab. Lima, berlaku untuk seluruh umat manusia. Yang keenam, sesuai dengan ilmu sains modern. Yang ketujuh, gaya bahasa sastra yang tinggi. Yang kedelapan, menjadi obat baik penyakit fisik maupun non-fisik. Yang kesembilan, Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Yang ke-10, menceritakan masa lalu dan akan datang dengan sangat tepat. Dan yang ke-11, Al-Quran mudah dihafal, dipahami, dan diamalkan. Yang ke-12, membacanya bernilai ibadah, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Al-Quran terus terpelihara dan terjaga dari berbagai bentuk pengurangan, penambahan, perusakan, dan upaya mengubahnya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kedua, Al-Quran terbebas dari berbagai bentuk kontradiksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Tiga, Al-Quran itu mudah dihafal. Betul ya teman-teman semuanya, bahwa Al-Quran itu sangat mudah dihafal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasarnal Qur'anal lidzakar. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Itu surat Quran, surat Al-Qamar ayat 40. Yang keempat, Al-Quran adalah mukjizat sehingga tidak ada yang mampu membuatnya. Orang Arab zaman dulu pernah ditantang tapi tidak mampu. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 38. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat umpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu orang yang benar.
Nama-nama Al-Quran di sini banyak sekali ya teman-teman, tapi di sini saya mengutip hanya sebagian saja. Yang pertama Alkitab atau Kitabullah, yaitu nama sering sekali disebut ya ketika kita menyebutkan Al-Quran dan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua Al-Furqan, yaitu artinya pembeda antara benar dan salah. Di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Az-Zikr nama lain Al-Quran, itu yang ketiga ya. Artinya pemberi peringatan. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang keempat Al-Mau'idoh. Nama lain selanjutnya itu artinya pelajaran atau nasihat. Nama ini keluar dalam ayat Al-Isra ayat 82 dan Quran Surat Yunus ayat 57. Nama Al-Quran selanjutnya yaitu adalah Ashifa. Ashifa berarti penyembuh. Di sini dijelaskan Quran dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi bisa menjadi penyembuh segala penyakit ya. Penyakit hati, penyakit fisik. Yang keenam, Al-Quran yaitu nama Al-Quran Al-Hukmu. Artinya hukum atau peraturan sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 37. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu akan siksa Allah. Ya teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah saya share di video ini insya Allah bermanfaat baik untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.